Dengan maraknya bullying di sekolah, saya ingin menanyakan, misalnya anak-anak SD itu kalau dibully di sekolah, apakah bisa menimbulkan efek hukum, dituntut atau bagaimana? Terus kalau kan misalnya dia anak di bawah umur, apakah bisa kena kasusnya gitu atau bagaimana? Baik, terima kasih. Ibu namanya siapa? Wayan. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Wayan dan kunjungannya di acara Om Jack Menjawab. Tentang kasus bullying tentunya bisa menimbulkan satu efek hukum jika terjadi atau dilakukan baik dimanapun ya, tidak hanya di sekolah saja. Nah, mungkin di sini nih ada Kaspidum nih hadir supaya sama-sama orang Bali nih ya, Bu Wayan. Ini kebetulan Beli Agung juga orang Bali. Mengenai pasal-pasal yang memungkinkan dilanggar, karena itu semua kan kembali pada bagaimana cara membulinya, kemudian masuk di pasal mana, teknik-tekniknya, apakah dipukul, apakah hanya dengan kata-kata atau bagaimana, itu tentunya masuk dalam ranah pasal-pasal yang memenuhi unsur yang mana. Nah, mungkin Pak Kaspidum bisa menambahkan. Terima kasih Bu Wayan ya. Ini santai Bu ya. Ya, Ibu punya anak berarti ya? Iya, Pak. Umur berapa Bu? Umur 11 tahun sama 7 tahun. Nah itu kan kalau pembulian atau perundungan lah istilahnya. Nah itu kan ada beberapa Bu, ada yang dengan ucapan, dengan fisik juga bisa. Nah itu kan dilihat lagi Bu, seperti itu. Jadi tidak semua pembulian bisa kita masukkan ke tindak pidana Bu, seperti itu. Jadi kecuali kalau memang kekerasan fisik ya, kekerasan fisik karena yang mungkin mengakibatkan si anak ibu misalkan atau korban, nah itu luka seperti itu, ya itu bisa Bu. Tapi kalau ucapan, nah ini ucapan ini sebatas mana juga, nah, seperti itu. Mungkin itu sementara Bu ya. Ada dua ya tadi kayaknya? Ada dua kayaknya ya? Bukan ya? Pertanyaan? Satu aja. Lagi? Atau sudah? Iya. Mau ditambah? Spesialisnya. Kalau misalnya kalau pasal-pasalnya sebenarnya ada untuk undang-undang, misalnya anaknya di bawah umur, ada undang-undang perlindungan anak, itu ada pasal 80 undang-undang perlindungan anak. Baik undang-undang perlindungan anak pun kalau misalnya yang melakukan bullying di bawah 14 tahun biasanya bisa dikembalikan ke orang tua atau bisa diberikan pembinaan lewat dinas sosial atau paramita. Kalau di atas 14 tahun itu bisa diajukan ke persidangan, tapi persidangan untuk undang-undang perlindungan anak SPPA. Bagaimana Bu Wayan, apakah masih ingin ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Cukup Bu. Sebelumnya saya mau berterima kasih Bu diberikan kesempatan dan waktu untuk bertanya. Saya tuduhin aja Bu ya. Saya sekarang ini ada sesuatu yang ini di pikiran saya sih Bu ya, terkait di lingkungan pendidikan. Sekarang ini kan dari semenjak COVID-19 itu anak-anak sekolah itu diberikan ini handphone kan untuk daring katanya. Tapi di situ saya lihat banyak sesuatu hal yang negatif itu. Sekarang contohnya kita buka Facebook aja udah langsung yang tidak sepantasnya ditonton sama anak-anak sekarang kan, apalagi usia SMP, SD juga kan. Nah, yang pertama itu Bu, bagaimana
itu kalau menurut saya harus ada tindakan hukum yang tegas untuk anak-anak, karena itu kan memicu karakter anak-anak juga Ibu. Dan yang kedua, saya ingin ini juga Bu singgung sedikit terkait kasus yang beberapa bulan yang lalu di tahun ini juga terkait itu guru ya yang diinikan sama siswanya. Itu miris juga Ibu kalau menurut saya, pandangan saya. Ini kalau tidak salah yang diberitakan itu seorang guru mengajarkan anak untuk melakukan sesuatu kebaikan, lalu penerimaan seorang anak siswa ini tidak begitu ini, sehingga memicu emosi guru. Nah, jadi bagaimana Ibu itu hukumnya? Apakah seharusnya ada sesuatu penimbang kalau menurut saya di dalam hukum itu? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Pak siapa? Jin? Maaf, nama Andre. Iya, terima kasih Mas Andre, tapi bukan Andre Hianusa ya. Saya coba menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana sih efek atau tindakan hukum ya? Tindakan hukum terhadap hal-hal yang terkait konten-konten yang ada di dalam digital ya atau handphone. Tentunya kalau untuk mengatasi ini justru jangan lebih cenderung gini, jangan membebankan semua hal kepada bagaimana menindak ya hukum. Tapi kalau di sini tentunya justru orang tua yang harus lebih intens melakukan pengawasan dan bagaimana juga mencegah agar anak-anak kita itu tidak mengkonsumsi konten-konten yang negatif. Nah, di dalam handphone sendiri ya, setahu saya meskipun saya bukan ahli IT kan bisa di setting Mas, bisa di setting, dibatasi apa-apa saja yang supaya anak kita bisa dibuka dan tidak gitu. Nah, tapi namun demikian kalau kita ngomongin tentang hukumnya sendiri, tentunya ada aturannya, yaitu yang mengatur tentang undang-undang teknologi informasi. Namun yang masuk di ranah itu ya, itu adalah si pembuat yang masuk memenuhi unsur-unsurnya itu yang dengan sengaja gitu. Nah, tapi kalau yang di sini ini kan yang tadi Mas Andre tanyakan, itu kan justru yang aktif anaknya mengkonsumsi segala hal yang random kan seperti itu. Jadi kalau di sini sih kalau dari kegelisahan Mas Andre tadi, tentunya kami lebih menyarankan untuk orang tua tentunya lebih intensif lagi melakukan pengawasan. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, memang tentunya fenomena dalam masyarakat ini kan dinamis ya. Untuk itulah makanya hukum ada. Hukum itu kan tentunya bertumbuh, berkembang, dinamis sesuai dengan budaya, perkembangan kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nah, kalau yang terjadi seperti gambaran Mas Andre tadi, kalau misalnya guru menegur atau mengajak satu kebaikan, kemudian murid melakukan perlawanan, tentunya gini Mas, kalau pandangan kami dari jaksa, kalau kejadian seperti itu kan masuk ranah tindak pidana umum. Penyidiknya adalah kepolisian. Kami selaku penuntut umum, jaksa kan dalam hal ini posisinya sebagai penuntut umum, itu akan secara objektif memisahkan. Kan di sini ada dua pihak nih, guru dan murid ya, ada dua subjek. Nah, maka penuntut umum akan memisahkan perbuatan si guru seperti apa, perbuatan si murid seperti apa. Bisa juga dua-duanya bersalah, bisa juga salah satu gitu. Jadi semuanya tentunya akan dikaji sesuai dengan perbuatannya masing-masing ya.
mana yang memenuhi unsur dari pasal-pasal yang didakwakan nantinya, begitu Mas Andri. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup? Sedikit nih, spesialisasi penanganan anak ya, Ibu Octavia Adim. Izin mungkin yang seperti Ibu Kajari bilang, kalau saya sih yang untuk penanganan perkara terhadap guru, misalnya yang tadi yang disampaikan guru, di dalam persidangan pun kita juga tidak hanya apa yang disampaikan di dalam berkas perkara, bisa jadi fakta di berkas perkara berbeda dengan fakta di persidangan. Jadi apa yang kita baca di dalam berkas perkara belum tentu sama dengan apa yang kita sidangkan pada saat itu. Jadi itu juga yang membuat kita menilai apa-apa yang untuk yang meringankan dia untuk hukumannya atau yang memberatkan dia. Ada lagi Mas Andre? Siap. Cukup, bisa dimengerti? Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Zainuddin dari Taliwang. Saya lebih ini kita pengen yang di ini silapo. Ini Om Jack ya. Om Jack. Kenapa enggak Bu Jack gitu kan? Saya lebih ke ini Bu, fokusnya ke ini yang melapor nih. Gimana tentang nanti kalau tentang melapor itu Bu, yang ini kan enak sekali ya, tinggal kita lapor aja. Gimana pertanggungjawaban kalau orang nih main asal lapor aja gitu kan, pakai HP apa dia betul, apa benar pada beritanya gitu? Lebih baik saya gimana penjelasannya kalau orang itu hanya main-main gitu. Gimana tanggung jawabnya orang itu? Gimana, adakah sistem yang mempererat biar orang itu tidak sembarangan gitu? Panggilannya Mas Udin. Zen. Oh Zen. Oh, salah ya. Oke, Mas Zen, terima kasih. Ini Silapo, ini ada fiturnya, nanti bisa dibuka. Coba dikeluarin handphonenya, ya. Ke Google atau Chrome. Boleh scan barcode, boleh ketik sendiri Silapo, nanti keluar di klik search, ya. Nah, nanti kalau Mas Zen buka, diklik Silapo kan keluar. Sementara ini kita sudah bisa pilihan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, diklik. Di dalamnya ada pilihan fitur-fitur ini, bisa melaporkan tentang kalau ada indikasi korupsi, mafia tanah dan lain-lain lah, banyak sekali nanti bisa dipilih di situ, tinggal ikutin. Nah nanti setelah dibuka di pilihan mana yang diinginkan, misalnya laporan terkait ada indikasi tipikor gitu, di dalamnya itu selain ada nama lengkap, kemudian ada alamat, ada identitas gitu, ada nomor handphone gitu. Nah nanti di bawah juga ada uraian apa saja sih yang mau disampaikan. Kemudian di bawah lagi ada menu untuk mengupload file pendukung. Misalnya mau melaporkan tentang indikasi pelanggaran penggunaan dana desa atau BOS ya, itu terus ternyata Mas Zen punya juga buktinya, dokumen itu bisa difoto, bisa di PDF kan, jadi pilihannya bisa banyak, bisa PDF, JPG apa semua itu diupload di situ, ikutin alurnya. Nah itu bisa disubmit. Nah nanti kami, petugas kami ini kan dikendalikan oleh operator khusus yang ditunjuk dengan
surat perintah, dan si operator juga sudah menandatangani fakta integritas tentang menjaga kerahasiaan informasi pelapor. Nanti akan dikonfirmasi dulu sesuai nomor handphone yang dimasukkan. Dan di dalam menu juga ada upload KTP mas, sama nomor gitu. Tapi nggak perlu khawatir, dengan kerahasiaannya tetap dijaga. Tapi kan ini kita juga perlu mengidentifikasi apakah si pelapor ini betul atau hanya hoax atau gimana. Jadi itu ada ditaruhkan KTP, jadi lebih Ada. Nanti diikuti menunya. jadi nggak sembarangan yang melapor gitu. Tidak. Jadi Mas Zen bisa buka sendiri di situ. Ada nomor handphone, ada NIK ya, ada uraian. Kemudian kalau misalnya memang ada lampiran dokumennya juga bisa diupload di situ. Nah nanti oleh petugas kami akan dikonfirmasi ke nomor handphone tersebut. Nanti selanjutnya penanggung jawab atas SOP dari penanganannya ini di leading sektornya di Pak Kasih Intel nih, yang tengah nih yang ganteng sendiri se-Indonesia ini sama saya selaku Kajari gitu mas. Jadi nanti apakah yang dia laporkan ini masuk dalam tugas pokok fungsi kami atau tidaknya akan dikonfirmasi, dijawab. Apakah cukup Mas ya? Cukup sih, karena kita ini kan setan tetangga bu. Masa apa sih ini? Karena ini kita setan tetangga nih, saya DKP. Apa nih silapo gitu kan? Pengen dong kita tahu, Iya, kan? emang mudah, biar mudah dipahami kan. Kalau orang sini silamu itu silakan ya kan. Ya ini silakan lapor gitu. Nah bentuk pelaporannya bisa tentang macam-macam gitu, bisa tentang misalnya, karena kan masyarakat sendiri bisa jadi kan tidak terlalu paham tentang apakah yang dia laporkan itu benar masuk dalam tugas pokok fungsi kami atau tidak kan. Makanya ya silakan aja sih, nggak apa-apa, bisa dinikmati layanan-layanan di dalam aplikasi ini. Nanti kita yang memilah-milah dan memberikan informasi jawaban kepada si pelapor. Ya, makanya di dalamnya ada nomor handphone dan identitas KTP. Terima kasih Bu, kita sudah paham. Ya, terima kasih Mas Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bu Kajari. Kita ambil dari deretan depan, Ibu Kasih Bibi, Pak Kasih Medel. Saya dengar di belakang Pak Kasih Bidun. Jadi nama saya Hairudin. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan jaksa sebagai pengacara negara dengan pengacara biasa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja peran jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairuddin. Ternyata hari ini hari Udin sedunia. Yang tadi Zainuddin nih Khairuddin. Iya. Mungkin nanti pertama akan saya coba jawab karena kebetulan ini nggak ada kasih datun ya. Nanti tapi akan ditambahin oleh teman-teman ini. Jadi bedanya jaksa pengacara negara dan jaksa pengacara yang pada umumnya itu adalah subjek atau orang yang didampingi, ya, pihak yang didampingi, pihak yang didampingi ya kan sebagai pengacara. Karena kalau jaksa pengacara negara ini hanya sebagai pengacaranya pemerintah, baik pusat, daerah, ya kan, BUMN maupun BUMD gitu. Jadi kalau contoh yang lebih nyata, misalnya
Bupati Sumbawa Barat digugat gitu ya, atau digugat Tun, itu kita bisa mewakili di persidangan selaku pengacaranya. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian kalau tugas-tugas jaksa dalam apa tadi? Penegakan hukum. Ya, ini di sini ada yang apa namanya lebih rinci. Pak kasih intel nih bagian penerangan hukum ya kan, biar nggak diem aja. Silakan Pak kasih intel. Terima kasih. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Bang Her terkait dengan tugas jaksa dalam kaitannya dengan penegakan hukum ya. Jadi terkait dengan jaksa selaku penegak hukum ini ada beberapa bidang juga. Jadi nanti kaitannya jaksa untuk menegakkan hukum pidana yang bisa dikategorikan sebagai pidana umum dalam kualifikasi kami di internal kejaksaan. Ada jaksa yang dia bertugas menegakkan hukum dalam konteks hukum pidana khusus sesuai kualifikasi kami yang ada di kejaksaan. Hukum pidana khusus itu meliputi tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, dan juga pajak serta bea cukai. Nah, artinya dalam kualifikasi kami di kejaksaan, selain tindak pidana korupsi, selain pelanggaran HAM berat, dan selain perkara perpajakan dan bea cukai, maka itu masuk dalam kualifikasi pidana umum. Seperti itu. Untuk tata caranya secara umum bahwa jaksa dalam menegakkan tindak pidana khusus sesuai kriteria yang saya sebutkan tadi, itu terutama untuk tipikor tindak pidana korupsi, itu jaksa bisa mulai menangani semenjak dari hulu, jadi dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan sampai nanti eksekusi. Sementara untuk tindak pidana umum, jaksa memulai daripada diberikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari pihak penyidik kepolisian. Disitulah dari mulainya ada SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kepolisian, itu mulailah antara jaksa dengan penyidik kepolisian mulai berkoordinasi sampai nanti ada yang dinamakan tahap 1, yaitu masuknya berkas perkara. Dari berkas perkara ini kita melakukan penelitian dan sekira masih dianggap kurang berkas perkara ini kita kembalikan ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi. Koordinasi seperti itu terus berjalan, tentunya kita utamakan kecepatan, dan nanti kalau akhirnya dari pihak kepolisian ini sudah bisa melengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa atas berkas perkara itu, makalah nanti kita terbitkan yang dinamakan surat ketetapan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap atau biasa disebut P21. Nah, setelah P21 nanti dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada jaksa. Itu yang sering dinamakan sebagai tahap 2. Nah, dari situ baik perkara pidana umum tadi yang saya sebutkan ataupun perkara pidana khusus nanti akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Seperti itu. Itulah yang di tempat kami dinamakan proses penuntutan. Nanti akan disidangkan sampai nanti putus. Nanti kalau saya jabarkan masih panjang ya. Jadi nanti ada tingkatan pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung, nanti ada dinamakan banding, ada kasasi, ya kan, sampai PK dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa kalau nanti putusan hakim itu telah berkekuatan hukum tetap, artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dilakukan, maka yang bertugas melaksanakan eksekusi atas putusan hakim itu adalah juga jaksa. Seperti itu. Nah, penegakan hukum ini di bidang Danun, Perdata dan Tata Usaha Negara sebenarnya juga ada, meskipun belum semuanya, masih jarang yang menggunakan, tapi ada. Jadi kaitannya di beberapa tempat ada misalkan jaksa pengacara negara yang melaksanakan pembatalan perkawinan, seperti itu. Ada juga yang melakukan gugatan untuk pembubaran perseroan terbatas, seperti itu. Dan juga tindakan-tindakan pembatalan perkawinan, pembubaran PT,
dan lain sebagainya. Ada juga yang dituntut untuk bisa istilahnya dilikuidasi lah, pilot. Nah, gugatan pilot dari suatu perusahaan itu juga ada, dan itu bisa kita katakan penegakan hukum juga di ranah perdata tata usaha negara. Jadi semua bidang di kejaksaan itu memiliki tugas penegakan hukum, fungsi penegakan hukum masing-masing. Termasuk pula sekarang ada yang namanya pidana militer, itu di Kejaksaan Tinggi dan juga di Kejaksaan Agung menangani perkara koneksitas. Koneksitas itu adalah suatu perkara yang di situ melibatkan pihak sipil dan pihak militer. Itu jadi intinya di kejaksaan semua bidang itu memiliki fungsi penegakan hukumnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Terima kasih.